Teknik skakmat dalam permainan catur menjadi sebuah keharusan untuk dikuasai oleh seorang pemain catur, terutama bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang permainan catur. Dengan menguasai teknik-teknik skakmat, maka akan memberikan sebuah keuntungan bagi pemain catur ketika berada di babak permainan akhir atau babak endgame. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Ada beberapa macam teknik skakmat yang wajib diketahui dan salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu teknik skakmat dengan pola epaulet mat. Teknik skakmat epaulet mat adalah teknik melumpuhkan raja lawan dengan menggunakan menteri atau benteng. Ketika raja lawan terhalang untuk meloloskan diri karena dua perwiranya berada pada kedua petak sisi raja yang bentuknya mirip dengan ornamen tanda pangkat dalam kesatuan angkatan bersenjata. Karena itulah, pola ini dinamakan pola epaulet mat. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar teknik epaulet mat ini dengan menyajikan sebuah permainan catur, yaitu pertandingan antara Magnus Carlsen melawan Sipke Ernst yang menggunakan pertahanan Caro-Kann defense, classical variation main lines, yang berakhir dengan skakmat cantik pola epaulet mat. Magnus Carlsen memegang bidak putih, sementara Sipke Ernst memegang bidak hitam. Permainan dimulai dengan pembukaan pion raja, pion ke E4, dibalas pion ke C6, Caro-Kann defense, pion ke D4, lalu pion ke D5, menantang pertukaran pion. Dijawab kuda ke C3, melindungi pion. Pion pukul pion, lalu direspon oleh Magnus dengan kuda memukul pion E4. Gajah ke F5 mengancam kuda. Lalu kuda ke G3 balik mengancam gajah. Gajah mundur ke G6, kemudian pion ke H4. Rencana selanjutnya menggeser pion ke H5 untuk mengancam gajah. Jadi Ernest menjawab dengan pion ke H6 membuka petak pelarian jika pion ke H5 mengusir gajah. Kuda ke F3 dibalas kuda ke D7. Pion ke H5 mengusir gajah. Gajah mundur ke petak H7 yang telah disiapkan sebelumnya. Magnus Carlsen melanjutkan dengan gajah ke D3 menantang peraduan gajah. Tantangan diterima dengan gajah memukul gajah D3. Dibalas menteri memukul gajah D3. Pion ke E6 melindungi petak F5 dari jangkauan kuda, sekaligus membuka akses untuk menteri dan gajah. Lalu gajah ke F4 membuka peluang untuk raja melakukan rokade panjang pada sayap menteri. Lalu kuda G ke F6, Magnus mengamankan raja dengan rokade panjang. Gajah ke E7 juga membuka akses raja untuk melakukan rokade pendek. Magnus kemudian memusatkan serangannya ke arah sayap raja dengan terlebih dahulu kuda ke E4 menantang pertukaran kuda. Kemudian Ernest melangkahkan menteri ke A5 juga menyerang pion di sayap menteri. Simpel saja, raja ke B1 melindungi pion A2. Kemudian Ernest melakukan rokade pendek. Dan pada langkah selanjutnya, Magnus Carlsen mulai melancarkan serangan provokasi ke arah raja lawan. Pertama-tama, dengan kuda memukul kuda F6, skak. Dijawab kuda memukul kuda F6. Kemudian kuda ke E5, jadi benteng A ke D8, menempati file terbuka, di mana ke depan pion maju ke C5 akan berimbas pada menteri di D3. Jadi di sini, Magnus memilih menteri ke E2, menghindari serangan tidak langsung dari benteng menyerang menteri. Di posisi ini, Magnus Carlsen sudah menemukan sebuah ide serangan tersembunyi
yang ke depan akan membuat hitam kewalahan. Dan Ernest tetap meneruskan rencananya dengan mendorong pion ke C5 mengadu pion. Namun pion ke C5 ini ternyata justru membuat Menteri Hitam tidak dapat mengawasi pergerakan putih di baris kelima. Lalu Magnus kemudian membuat sebuah langkah yang sangat bagus dengan kuda ke G6, pengorbanan kuda. Di sini kuda menyerang benteng dan gajah. Benteng ke E8 melindungi gajah adalah jawaban terbaik dari hitam. Tapi di sini hitam membalas dengan pion F memukul kuda G6, menerima pengorbanan kuda. Magnus meneruskan dengan menteri memukul pion E6 skak, sekaligus mengancam gajah. Benteng menutup skak sekaligus melindungi gajah bukan langkah yang bagus, sebab pion H akan memukul pion G6, lanjut mengancam benteng. Jadi di sini Ernest memilih menyelamatkan raja ke H8. Magnus belum mengambil gajah sebagai ganti dari kuda yang dikorbankan sebelumnya. Di sini Magnus terlebih dahulu menjawab dengan pion memukul pion G6. Kuda ke G8 melindungi gajah dan menambah penjagaan pada pion H6. Sekaligus di sini benteng menyerang gajah di F4. Tapi Magnus tetap memukul pion H6 ini dengan gajah. Pengorbanan perwira yang kedua kalinya dari Magnus Carlsen. Di sini, hitam dipaksa untuk menerima pengorbanan gajah. Sebab jika tidak diterima, maka gajah menghindar dan akan mengancam open scar dengan benteng. Jadi terpaksa pion G memukul gajah H6. Dan untuk ketiga kalinya, Magnus Carlsen mengorbankan perwiranya dengan benteng memukul pion H6 skak. Pengorbanan perwira ini juga harus diterima oleh hitam. Sebab jika raja menghindar ke G7, maka benteng ke H7 skakmat. Jadi terpaksa untuk ketiga kalinya hitam menerima pengorbanan perwira dengan kuda memukul benteng H6. Barulah kemudian menteri memukul gajah E7, mengancam skakmat dengan menteri ke H7. Jika menteri dicegah ke H7 dengan benteng, maka pion akan mengambil benteng. Jadi di sini, Ernest memilih mencegah menteri dengan kuda ke F7. Lalu pion G memukul kuda F7. Di sini, Raja Hitam harus bergerak agar tidak terjebak dengan skakmat setelah menteri ke F7, lalu benteng ke H1. Jadi Raja menghindar ke G7, bermaksud mengambil pion F7 dengan benteng. Magnus melanjutkan dengan benteng ke D3, mempersiapkan benteng ke G3, melakukan serangan pada Raja. Dan Ernest benteng ke D6 untuk melindungi Raja jika benteng ke G3. Di posisi ini, benteng tidak boleh dipukul oleh menteri. Jadi Magnus Carlsen meneruskan dengan benteng ke G3, skak. Sesuai rencana, benteng ke G6 menutup skak. Lalu menteri ke E5, skak. Menteri putih bebas menjelajahi baris ke-5 karena pion C5 tadi menghalangi penjagaan menteri hitam pada baris ke-5. Di posisi ini, Raja hanya memiliki dua kemungkinan langkah, yaitu Raja ke H7 atau Raja memukul pion F7. Di permainan aslinya, Raja memukul pion F7. Namun coba kita lihat, apa jadinya jika Raja ke H7? Ya, maka menteri ke H5, skak. Benteng ke H6 menutup skak. Maka menteri ke F5 kembali melakukan skak. Raja ke H8, menteri ke E5, skak. Raja ke H7, dan terakhir menteri ke G7, skakmat. Kita kembali di partai aslinya. Jadi setelah menteri ke E5,
Di sini Ernest memilih, raja memukul pion F7. Lalu menteri ke F5, skak. Benteng ke F6 menutup skak, sekaligus menyerang balik menteri. Di sini menteri sedang terancam oleh benteng. Jika kita tidak menguasai teknik epaulet mate, bisa saja kita melangkahkan menteri ke D5, melakukan skak. Benteng ke E6 menutup skak, dan sekarang giliran kita yang terancam skakmat dengan benteng atau menteri ke E1. Jadi benteng ke F3, skak, raja ke E7. Sekarang menteri sudah tidak bisa kembali ke file E karena sedang dijaga oleh benteng. Jika menteri memukul pion B7, skak, maka raja ke D6 dan hitam selamat dari kematian. Kita kembali di permainan aslinya. Jadi setelah benteng ke F6 balik menyerang menteri, di posisi seperti ini, tenis skakmat epaulet mate sudah bisa dilancarkan. Magnus Carlsen, seorang grandmaster catur dunia, tentunya menguasai teknik epaulet mate ini. Maka langkah penutup dari Magnus Carlsen, menteri ke D7, skakmat. Jadi seperti inilah tenis skakmat dengan pola epaulet mate. Raja tidak dapat menghindar ke salah satu sisi karena perwira menghalangi rajanya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dalam permainan catur. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya. Tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gens Unasumus.